Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir pada sebuah majelis ilmu hari ini di hari yang merupakan hari-hari akhir bulan Ramadan ya, tahun 1441, sebuah sebuah bulan Ramadan yang mungkin buat kita pertama kalinya model begini gitu ya. Model Ramadan yang diselenggarakan di tengah COVID-19 yang wabahnya 100 tahun sekali kata beberapa ahli. Sehingga bagi semua orang ini adalah pertama kali, tapi alhamdulillah banyak sekali keberkahan dan kemudahan-kemudahan yang ternyata Allah berikan dalam kondisi seperti ini. Bahkan ada cukup banyak amalan-amalan yang baru bisa kita laksanakan karena kondisinya seperti ini. Atau banyak juga anjuran-anjuran sunnah yang kita baru paham maknanya bahwa itu dilaksanakannya pada kondisi yang seperti ini. Semuanya tentunya tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kita Ramadan di tengah Covid, dan kita Ramadan menghadapi Covid ini pada kondisi pemahaman yang seperti ini, dan kita sudah berteman dengan teman yang sepertinya dan sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah insya Allah sudah bersedia untuk share ilmunya bersama kita Al-Ustadz Dian Sastro Yudianto, yang dulunya biasanya nungguin bawahnya tangga ya. Sekarang alhamdulillah sudah malang melintang luar biasa kemana-mana. Mudah-mudahan share ilmu beliau ini bisa memberikan kemanfaatan buat kita dan memberikan bukan sekedar clue tapi menjadi arahan bagaimana caranya kita mengakhiri atau menutup rangkaian training Ramadan tahun ini. Nah, untuk lebih tertibnya acara, insya Allah akan dimoderatori oleh Ustadz Putri untuk mendampingi Ustazah Putri mendampingi Ustadz Dian Sastro. Silakan Ustadz Putri. Jangan saya tuh. Sudah direkam, Bud. Ustazah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kajol terakhir ya, Ramadan untuk grup SMS 92. Alhamdulillah, terakhir bintang superstarnya nih yang akan hadir. Masya Allah. Kali ini ya, insya Allah Agung. moderator nggak banyak kata, tafadhol silakan kepada Ustadz Dian Sastro, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Uti. Saya langsung masuk ke slide dulu aja ya sebelum saya buka atau saya awali materi saya. Ustadz Sigit, mohon izinnya buat bisa share. Kok nggak bisa masuk ya, Ustadz? Yang Dian Sastro, Ustadz. Alhamdulillah. Bisa sekarang ya? Bisa, alhamdulillah. Bentar ya, mohon izin saya agak gaptek.
Ada suaranya kah? Ada suaranya Uti karena ada Backsound-nya. kok enggak? Oh, udah keluar. Alhamdulillah. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tidak terasa seiring dengan cepatnya waktu berlalu, ternyata tanpa terasa Ramadan sudah mau berjalan meninggalkan kita. Padahal kita belum maksimal baca Qur'annya, kita belum maksimal sholat malamnya, kita belum maksimal puasanya, kita belum optimal ibadah-ibadah lainnya. Rasanya sama rasanya mungkin dengan yang dialami antum sekalian.
pinginnya nangis, sudah tinggal besok hari terakhir kita puasa. Sedih, haru, sesuatu yang sudah pernah bersatu dan menyatu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan sebentar lagi dia mau pergi. Ya Allah, akankah bulan Ramadan menjumpai kita lagi nanti di tahun yang akan datang? Kalau dahulu para salafus saleh, air mata mereka selalu menetes membasahi pipi dan diam. Mereka lantaran Ramadan pergi meninggalkan mereka. Sampai mereka kadang-kadang tanpa disadari doa itu dengan begitu saja keluar dari lisannya sebagai ungkapan kerinduan akan datangnya Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Mereka selalu minta untuk dikembalikan Ramadan kepada diri mereka. Wa balighna Ramadan, wa Ramadan, wa Ramadan. Ya Allah, kembalikan bulan Ramadan kepada kami, kembalikan bulan Ramadan. Semoga kita punya nuansa hati yang sama seperti yang mereka rasakan. Betapa memang kita kehilangan, betapa kita akan merasa, ya Allah kalau boleh, tapi ya memang sudah seperti itu kan Allah. Ramadan hanya sebulan. Baiklah sahabat-sahabatku, rahimakumullah. Tadi di awal slide saya coba sampaikan tentang 3 buah ayat yang erat kaitannya dengan puasa Ramadan kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 185. Kalau kita cermati dari ketiga ayat itu, ada 3 hal yang esensi sekali, yang inti sekali dalam puasa Ramadan kita. Kenapa kita harus berpuasa? Itu sebenarnya intinya dari ketiga ayat tersebut. Allah menyampaikan bahwa dalam surat Al-Baqarah yang 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menginginkan atau berharap kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat ke-184, digarisbawahi di faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah menginginkan kita untuk banyak berbuat kebajikan. Yang berikutnya, ayat yang ke-185, kita garis bawahi di walitukabbirullaha ala mahadakum wala alakum tashkurun. Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Pada siang hari ini, perkenankan saya untuk bisa menyampaikan yang berinti kepada ketiga ayat dalam surat Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 183 tentang takwa. Ini saya bagi 2. Karena takwa itu ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua soal ikhlas dalam kebajikan. Ini juga saya bagi 2 bahasa, yaitu hablum minannas dan hablum minallah. Yang ketiga syukur. Syukur ini pembahasannya juga akan saya bahas mengenai adab bersyukur dan implementasi dari rasa bersyukur. Takwa. Dari SD kita udah diajarin. Takwa itu apa? Takwa itu yang nggak usah susah-susah ya, kita ambil yang simpel-simpel aja. Kita ambil pelajaran SD aja. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ada 2 tentang takwa, yaitu tentang perintah dan tentang larangan. Nah, kita ke perintah dulu.
Perintah itu hukumnya wajib, dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, dan butuh effort untuk melakukannya. Di sini saya menggarisbawahi ada 3 perintah utama yang sesuai dengan apa yang saya maksudkan tadi. Hukumnya wajib, dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa, dan melakukannya kita butuh effort. Yang pertama sholat, yang kedua zakat, dan yang ketiga adalah puasa. Perintah Allah banyak, dalam Al-Quran perintah Allah banyak. Tapi yang harus dilaksanakan, kalau misalkan kita diperintahkan untuk berbuat baik pada tetangga. Kalau kita tidak berinteraksi dengan tetangga, atau kita nggak punya tetangga, ya nggak jadi wajib kan? Karena kita tidak melakukannya. Tapi kalau sholat, zakat, puasa, mau dimanapun posisi kita akan melakukan. Dan ini butuh effort untuk melakukannya. Yang berikutnya, larangan. Larangan saya juga melihat ada 3 poin besar, poin utama, yaitu faksya, mungkar, sama al-baghi. Larangan ini bagaimana? Terbalik dengan perintah. Kalau perintah itu hukumnya wajib, kalau larangan hukumnya haram. Sebenarnya mestinya sebenarnya nggak tepat bahwa disebut bahwa larangan itu adalah haram. Tapi kita sebagai awam menyikapinya bahwa larangan itu yang bagaimana? Yang mudah itu haram, itu dilarang. Bahwa sebenarnya haram itu lebih tepat digunakan istilah larangan untuk makanan. Tapi anggap saja apa yang dimaksud hukumnya sama beratnya seperti haram. Dilaksanakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala, tapi tidak butuh effort signifikan untuk melakukannya. Untuk menaatinya ini nggak butuh effort signifikan. Kenapa? Kita tinggal tidak melakukan apa-apa, kan? Kita tinggal berdiam diri saja. Justru melakukan dosa atau melanggar larangan itulah yang butuh effort. Jadi sebenarnya tidak susah. Yang pertama faksya. Faksya itu adalah hal yang menjijikkan. Yang kedua mungkar. Mungkar itu ya sebagian besar kegiatan negatif. Sesuatu yang negatif ini masuk ke dalam hal yang nomor 2 ini mungkar. Mungkar itu intinya adalah menzolimi diri sendiri dan orang lain. Membuat diri kita rusak, membuat orang lain rusak. Itu mungkar. Yang ketiga adalah al-baghyu. Al-baghyu ini memutus tali silaturahmi. Memutus kekerabatan. Nah, coba bayangkan, karena perintah itu butuh effort yang signifikan, butuh upaya. Kalau di bulan-bulan selain bulan Ramadan, bulan-bulan biasa, biasanya kita berpikir gini, kenapa kita sholat? Yalah, biar kita nggak banyak-banyak bikin dosa, ini aja udah banyak dosa. Kenapa kita zakat? Ya, buat membersihkan harta-harta kita yang kotor, yang tidak suci, mensucikan harta kita. Kenapa kita puasa? Ya, biar dosa kita diampuni. Jadi, 3 hal yang dilakukan, 3 hal perintah yang dilakukan ini pada bulan-bulan biasa kita gunakan untuk mengkonter perbuatan-perbuatan buruk kita. Bukan mengkonter sebenarnya, tapi mengimbangi. Kenapa puasa? Ya biar dosa kita diampuni. Berarti kita udah punya dosa yang butuh pengampunan. Kenapa bayar zakat? Ya biar harta kita suci. Berarti kita udah punya harta yang kotor yang butuh disucikan. Tapi coba kalau kita perhatikan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita pasti akan berpikir tidak seperti itu. Kita akan berpikir bahwa kalau kita punya amalan-amalan positif, sholat, zakat, puasa, pasti kita hanya berpikir bahwa jangan sampai amalan-amalan positif itu rusak karena kita melanggar larangan Allah. Iya kan? Kita lebih, aduh sayang aku semalam udah sholat tahajud, jangan banyak-banyak bikin dosa lah siang hari. Nanti sayang tuh tahajudku semalam. Ya. Tapi beda dengan kalau hari biasa, mestinya loh ini pengalaman Anda sendiri. Tapi saya rasa teman-teman juga setuju.
Kalau di hari-hari biasa bulan Ramadan, nah, siangnya kita bikin dosa, malam ya Allah aku tadi siang bikin dosa banyak sekali. Aku sekarang mau sujud tafakur, aku mau bertahajud, mohon ampun pada. Tapi beda dengan Ramadan. Justru sebaliknya. Aku semalam udah tahajud 11 rakaat dengan witir, aku sudah istighfar panjang. Aku nggak mau amalanku semalam rusak gara-gara aku berbuat dosa siang. Itu yang terjadi pada Ramadan. Semangat menjalankan perintah, meninggalkan larangan seperti ini, upaya-upaya menjaga pahala kita agar tidak rusak oleh amalan-amalan buruk kita, ini yang harus kita pertahankan nanti. Ini saya di bawah ada betapa larangan itu banyak banget, dan ini yang mestinya loh ya, di bulan Ramadan ini kita nggak senggol nih yang beginian. Nggak ada mabuk, nggak ada mencuri, nggak ada khianat, nggak ada fitnah, nggak ada zina, nggak ada durhaka, nggak ada kikir, nggak ada membunuh, nggak ada syirik. Ini yang akan kita bawa keluar dari Ramadan nanti. Berikutnya, surat Al-Baqarah 184. Ikhlas dalam kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Kebajikan itu bentuk kesempurnaan moral. Jadi result atau hasil dari kebajikan adalah perasaan senang, terutama pada yang menerima kebajikan tersebut. Kalau tepat situasinya, yang memberikan kebajikan pun seharusnya juga merasa senang. Di sini saya membagi dua topik juga soal kebajikan ini, yaitu kebajikan kita kepada Allah dan kebajikan kita kepada semua manusia. Yang pertama, kebajikan kepada Allah. Gimana kebajikan kepada Allah? Satu hal yang jelas, kebajikan kepada Allah itu adalah hal-hal yang di luar perintah. Kalau yang di ayat sebelumnya kan perintah. Sholat, zakat, puasa itu kan perintah. Kalau kebajikan itu yang di luar perintah, banyaknya berbentuk anjuran. Jadi kalau contohnya itu ya, contoh teladan itu ya Rasulullah. Rasulullah itu punya akhlak dan ibadah sunnah yang baik. Jadi kebajikan kepada Allah hanya punya 2 poin. Yang pertama akhlak, yang kedua ibadah sunnah. Akhlak itu yang bagaimana akhlak kita kepada Allah. Ya, ini kental dalam kita selama bulan Ramadan. Kita banyak bertakbir, kita banyak bertahmid, kita banyak bertasbih. Ini akhlak kepada Allah. Kita mensucikan Allah, kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah. Ini akhlak. Kalau ibadah sunnah, udah jelas. Semua ibadah sunnah, ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah, tapi Allah senang menerimanya, inilah ibadah sunnah. Jadi 2 hal ini, kebajikan kita kepada Allah. Lalu yang kepada manusia, kita semua sudah tahu. Cuma ada 3 hal. Yang pertama, memudahkan urusan. Kita juga ingat, barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah akan memudahkan urusan kita. Yang kedua, membantu kesulitan orang lain. Yang ketiga, mencukupkan kebutuhan orang. Ini juga kita sama-sama perhatikan, cukup luar biasa. Sahabat-sahabat di grup SMS 92 ini, bahwa semangat untuk membantu sesamanya cukup kuat. Apa sebenarnya inti dari mengejar kebajikan seperti apa yang disampaikan dalam Al-Baqarah 184, hanya 1 kata. Fastabiqul khairat. Dan ini memang kita lakukan sama bulan Ramadan. Kita berlomba-lomba, kayaknya nggak ada berhentinya, kayaknya kita nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Si A sedekah kita ikut sedekah, si B santunan yatim kita ikuti santunan yatim.
Pokoknya nggak ada yang boleh kalahkan kita soal bagaimana kita mengumpulkan pundi-pundi pahala selama bulan Ramadan. Emang boleh kita iri, kita lihat orang, ih si A sodako, kita sodako lah. Si B infak, kita infak lah. Masa kalah sama dia? Boleh? Boleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu harus. Berlomba-lomba mengejar pintu surga itu harus. Kita iri sama orang lain atas kebaikannya, atas amal ibadahnya, itu boleh banget. Banyak candaan, itu surga itu sempit, sedikit, kita berebut masuk. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau dulu zaman dulu kala, sebelum kita banyak belajar soal ilmu agama, kalau kita sholat jamaah kan suka ada saf kosong depan, kita sodorin jempol, silakan isi yang depan kosong. Sekarang no way, kosong depan gue masuk dulu, nggak ada cerita, kasih kesempatan orang. Saya butuh masuk surga. Yang penting kita nggak bikin mudarat sama orang, kita nggak nyusahin orang. Buat urusan surga nggak ada cerita mengalah. Kita harus di depan. Yang berikutnya surat Al-Baqarah 185, poinnya syukur. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, antum sekarang pasti hafal dan mahfum tentang isi dari Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini hafal semua, tahu semua. Cuman paham nggak ya? Wa ista'azana rabbukum la'in syakartum la'adidanakum wa la'in kafartum inna adabil lasadid. Tahu semua kan? Nah, syukur itu gimana? Syukur itu adalah perilaku positif kala menerima sesuatu pemberian dalam bentuk apapun. Ya, syukur adalah perilaku positif. Jadi perilakunya positif, bukan perilaku negatif. Kala menerima sesuatu pemberian dalam bentuk apapun. Bentuk apapun ini gimana? Baik pemberian itu kita suka, atau pemberian itu kita nggak suka. Atau pemberian itu kita harapkan, atau pemberian itu tidak kita inginkan. Apapun bentuknya, perilaku positif pada saat kita menerima pemberian itu, itulah yang namanya syukur. Jadi syukur itu bukan, wah, saya senang terimanya, bersyukur. Nggak juga, belum tentu. Pada saat kita nggak suka juga nerimanya, belum tentu juga kita harus bersyukur juga. Di sini saya menempatkan ada dua hal yang harus kita cermati dalam bersyukur, yaitu adab bersyukur dan implementasi dari rasa bersyukur. Kita bicara soal adab dulu. Adab ini saya punya 2 poin. Ikhlas dan ridho. Emang beda? Ya, Allahu a'lam. Kalau menurut saya beda. Ikhlas. Ikhlas itu menerima semua yang terjadi dalam hidup kita sebagai ketentuan Allah, di mana kita tidak bisa menolaknya. Nah, itu ikhlas. Pasti senang? Enggak. Pasti happy? Enggak. Kenapa? Itulah ridho. Pada saat kita nerima dan kita happy, itulah ridho. Sekarang kita bahas ikhlasnya dulu. Sesuatu yang buruk maupun sesuatu yang baik, kita mesti ikhlas menerima bahwa itu sebagai ketentuan Allah. Kalau ini nggak susah memahaminya. Kita dapat ujian, ya ikhlas, ya Allah, ini adalah ujian darimu, ketentuanmu. Aku akui, aku terima. Nah, sekarang kalau kita bicara soal ridho. Ridho itu lapang hati, tidak ngegerundel, tidak menggerutu. Senang menerimanya,
dengan keyakinan bahwa hal yang kita terima merupakan bentuk kasih dan sayang Allah kepada kita. Contoh, kita dapat ujian nih, kita dapat musibah. Rasulullah ajarkan pada saat kita menerima musibah, pertama kali kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu, namanya musibah, masa ridho, Ustaz? Ya, nggak ridho pun nggak apa-apa. Tapi ibarat kita kena lempar batu di pinggir jalan, tuh kita ikhlas, ini ketentuan Allah. Kita mau nggak ridho juga udah benjol. Jadi mendingan apa? Ridho, pahala. Benjol tapi dapat pahala. Daripada benjol, nggak ada pahala. Jadi tetap nggak ngerundel, nggak ngerutu. Ngerutu gimana? Ya Allah, ini hidup susah banget ya Allah. Angkat cobaan ini ya Allah, angkat ujian ini. Ya, kalau banyak cerita Rasulullah sih tidak melarang kita berdoa untuk Allah mengangkat ujian kita. Tapi Rasulullah lebih menyarankan untuk kita minta doanya bersabar menerima ujian, bukan ujian. Ini ikhlas dan ridho. Ini adab bersyukur. Ini penting. Satu hal ikhlas, bahwa itu adalah semua ketentuan Allah. Yang kedua, ridho, happy, lapang hati, senang. Karena pasti ada hikmah di balik itu semua. Yang kedua adalah implementasi dari rasa bersyukur. Ini saya pilih ada tiga model implementasi dari rasa syukur. Yang pertama, fisabilillah. Fisabilillah ini di jalan Allah. Kalau kita dapat kesenangan, dapat rezeki dalam bentuk finansial, dapat uang, gampang kan ngejawantlahinnya, maka uang-uang yang kita dapat itu, rezeki-rezeki yang kita dapat itu harus kita nafkahkan ke jalan Allah. Harus fisabilillah. Nah, sekarang pertanyaannya, memangnya kalau dapat ujian bisa fisabilillah? Oh bisa. Karena kalau orang dapat ujian rata-rata nggak fisabilillah, rata-rata nyerong, rata-rata nyimpang. Kalau orang itu tidak punya iman dan takwa yang baik. Contohnya, nih ujian lagi di mana-mana. Banyak orang kelaparan, banyak orang nggak punya uang, banyak orang nggak punya penghasilan. Kalau dia tidak membawa ujian ini ke fisabilillah, ke jalan Allah, apa judulnya? Mencuri, merampok, menipu. Si bagus nih. Kalau lari ke dukun, ke kuburan, minta sama kuburan, sama keramat, selesai. Ya. Jadi, implementasi rasa syukur terhadap sesuatu yang buruk, gimana? Tetap kembali ke jalan Allah, tetap dibawa ke jalan Allah. Tahajud, banyak istighfar, puasanya dibenahi, sunah-sunahnya dibenahi. Kembali ke jalan Allah. Implementasi rasa syukur yang berikutnya adalah manfaat. Apa yang kita dapat harus menjadi manfaat. Harus berorientasi pada manfaat. Kalau tidak manfaat, baiknya tidak. Gelap banget, Ibu. Yang terakhir adalah tidak mudorot. Bahwa semua yang kita dapat itu kita keluarkannya atau kita implementasikannya tidak untuk hal-hal yang mudorot. Ini juga mudah menjawab. Baik sesuatu yang buruk maupun sesuatu yang baik yang kita terima, implementasi dari rasa syukur kita mendapat itu semua adalah dilakukan di jalan Allah, memberi manfaat dan tidak mudarat. Kalau ini semua kita lakukan, ada bersyukur kita beres, kita ikhlas, kita ridho, dan kita mengimplementasikan rasa syukur itu di jalan Allah dan memberikan manfaat dan bukan memberikan sesuatu yang mudarat, insya Allah bahwa hidup kita akan barokah. Harta kita barokah, hidup kita barokah, pekerjaan kita barokah. Amin.
ada di bawah, saya sampaikan juga surat Ibrahim ayat 7 tadi yang saya bacakan di awal, bab tentang syukur. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, bagaimanakah Ramadan kita sih sebenarnya? Saya mau coba membandingkan bagaimana Ramadan kita dengan Ramadan salafus soleh dengan ini yang simple aja. Jadi kita dapat gambaran seperti apa dan kita harus bagaimana. Kita menyikapi Ramadan itu, anggaplah seperti ini. Selama 12 bulan 1 tahun Hijriyah, itu dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban, itu 11 bulan. Itu kita flat aja, biasa aja. Begitu masuk Ramadan, cus, naik. Sholatnya nggak ada bolong, bahkan sholatnya tepat waktu. Rawatibnya bayar semua. Tarawehnya oke, tahajudnya oke, fajarnya semua bagus. Qiyamnya bagus. Nanjak. Nah, setelah selesai Ramadan, diharapkan meskipun kita menganggap bahwa ini sebagai puncak perjalanan, jangan diturunkan lagi, nggak apa-apa sih dari Syawal sampai Sa'ban itu flat seperti yang di grafik yang di awal. Tapi yang berikutnya juga sama. Syawal sampai Sa'ban ya flat, nggak apa-apa, tapi di atas posisinya. Ini versi kita, harapannya seperti ini. Kalau salafus soleh seperti apa sih? Kalau salafus soleh itu begini, sahabat-sahabatku. Dari Ramadan sampai Safar, kalau tadi kita dari Syawal sampai Sa'ban, 1 tahun, 11 bulan. Kalau ini salafus soleh ini dari Ramadan sampai Safar, 6 bulan aja. Ini flat di bawah. Kemudian dari Rabiul Awal sampai Sa'ban mereka sudah nanjak. Kalau gitu, ya salafus soleh itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kalau kita kadang-kadang udah masuk Ramadan aja kita belum siap menyambut kedatangan Ramadan. Baru Ramadan itulah mereka flat selama 6 bulan berikutnya sampai Safar. Jadi ngedakinya di mana sebelum Ramadan. Ramadan itu buat maintain. Jadi Ramadannya utuh, nggak ada yang rugi. Kalau Ramadan kita kan ada yang skornya 0, ada yang skornya 100. Kalau salafus saleh skornya 100 semua selevel Ramadannya. Terus di-maintain sampai 6 bulan berikutnya. Itu perbandingannya. Nah, kalau sudah selesai bulan Ramadan, orang berpikir bahwa kita kembali ke fitrah. Kita kembali ke suci kembali. Kita suci kembali. Slide ini saya kasih judul, Idul Fitri bukan kembali pada fitrah. Kata siapa? Siapa yang bilang Idul Fitri itu kita kembali suci? Oh, yakin aman? Saya sih nggak berani yakin. Saya masih meyakini bahwa saya masih berlumuran dosa. Saya hanya meyakini bahwa Allah pasti mengampuni dosa saya itu aja. Tapi kalau Idul Fitri ini berarti bahwa kita kembali kepada fitrah, enggak. Coba kita cermati ya. Pertama dari segi bahasa dulu. Ini hadis yang mendasari tentang Hari Raya Idul Fitri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Idul Fitri adalah hari di mana kalian berbuka dan Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban. Itu saya kasih ini kuning ya, di mana kalian berbuka. Fitru di situ artinya berbuka, bukan suci. Kata fitri itu berasal dari kata aftoro, yuftiru, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa.
Kalau fitri yang artinya suci atau kembali kepada fitrah, ini ada contohnya di surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi lati fatoron nasa alai. Jadi kembali ke fitrahnya Allah, menjadi suci kembali. Ini hanya surat Ar-Rum, dan ini konteks bahasanya seperti itu. Tapi kita mencoba buat mengkaji bahwa kata-kata yang muncul dari Idul Fitri tadi, kenapa kok orang banyak menganggap bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Padahal jelas hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah di mana kalian berbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam akan senantiasa menang selama masyarakat Islam menyegerakan berbuka, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan waktu berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Ini mohon maaf ya, saya masih kuningnya di arti berbukanya salah, seharusnya sudah sini. Coba kalau al-fitru yang ada di hadis tersebut kita ganti dengan bersuci. Coba gimana artinya? Agama Islam akan senantiasa menang selama masyarakat Islam menyegerakan bersuci. Oke lah, mungkin masih make sense. Coba kita lihat hadis yang berikutnya. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu waktu berbuka dengan terbitnya bintang. Hadis riwayat Ibnu Husaimah. Coba kalau kata-kata berbuka ini kita ganti dengan bersuci. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu waktu bersuci. Nah, enak kan? Karena memang fitri itu bukan fitrah, beda. Fitri ya fitri. Itu berbuka, bukan. Menjadi suci. Ini ada hadis soal menentukan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hari mulai berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Hari berbuka. Wal fitru, lagi-lagi, kalau kita ganti itu dengan bersuci, artinya hari bersuci adalah hari di mana kalian semua bersuci. Kan nggak pas. Jadi positif bahwa melihat dari konteks hadis tersebut bahwa maksud dari al-fitru di sana adalah berbuka, bukan kembali menjadi suci. Nah, itu tadi dalam konteks bahasa. Sekarang kita melihat pemahaman yang terkandung di dalam fitri tadi. Yang pertama, kita suci. Nah, tadi kita intinya Idul Fitri dibilang kembali kepada suci. Kita lihat dulu. Kita suci kalau dosa kita diampuni. Yang kedua, dosa kita diampuni kalau semua ibadah kita selama Ramadan memenuhi syarat. Ya. Jadi tingkatan. Jadi jangan main asal klaim aja bahwa ini Idul Fitri kita semua kembali suci. Kita dulu. Kita suci kalau dosa kita diampuni. Diampuni nggak dosa kita? Nggak tahu. Gimana taunya? Dosa kita diampuni kalau semua ibadah kita selama Ramadan memenuhi syarat. Oh, ada syaratnya. Ada. Syarat ibadah yang mencapai target itu kalau amalannya sah. Amalannya sah ini di mana? Rukun-rukunnya terpenuhi dan tidak ada hal-hal yang menggugurkan amalan tersebut. Yang kedua, amalannya diterima sama Allah. Nah, ini prerogatif Allah. Jadi pada saat ujungnya gini, kalau tadi bilang kita suci karena dosa kita diampuni kalau semua ibadah kita memenuhi syarat, syaratnya amalannya sah, amalan diterima sama Allah. Jadi gimana? Gimana patokannya kalau kita ini bisa suci? Ya karena kalau Allah menghendaki. Kita nggak tahu.
Kita boleh suuzon, kita tidak boleh suuzon sama Allah, dan kita harus husnuzon sama Allah. Kita harus berpikir positif, kita harus bersangka baik kepada Allah. Tapi dengan menyatakan bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, itu bukan husnuzon kepada Allah, itu husnuzon pada diri kita sendiri, namanya sombong. Siapa yang tahu amal ibadah kita memenuhi syarat atau tidak? Kalau kita tidak tahu kenapa kita bisa meyakinkan diri bahwa pada saat selesai Ramadan, maka kita kembali kepada fitrah. Bagaimana cara meyakinkan diri? Nggak bisa, kan? Ini alasan penting. Kenapa semangat Ramadan nggak boleh berhenti sampai di akhir bulan Ramadan saja. Inilah kenapa segala hal yang kita upayakan dan kita lakukan dengan sangat serius di bulan Ramadan, jangan berhenti sampai di situ saja. Kita harus lanjutkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Jangan diturunkan tensinya. Jangan dikasih obat pengencer darah. Banyak-banyak makan kolesterol. Biar tensinya naik. Ramadan itu titik tolak. Ramadan itu titik tolak. Bukan titik puncak atau titik kulminasi yang dimana setelah kita melewatinya, kita boleh mendecline iman dan takwa kita. Ya paling tidak seperti yang tadi saya ilustrasikan dalam sebuah graf tadi, bahwa paling tidak ya mendatar. Terus tarik nafas dalam-dalam, ya kan? Siapkan diri untuk Ramadan berikutnya buat nanjak lagi. Minimal Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan kita yang lalu. Saya yakin, sahabat-sahabatku sekalian, Ramadan kali ini pasti jauh lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Kita udah punya grup yang bagus, yang setiap hari saling mengingatkan, saling mendoakan. Kan? Ini sudah satu yang lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, tahun ini kan. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, unek-unek saya. Mungkin untuk sesi berikutnya kita bisa berdiskusi apa yang baiknya kita lakukan, bagaimana yang seharusnya kita lakukan, dan kalau mungkin ada kawan-kawan yang mau memberikan masukan atau tambahan terhadap materi yang saya sampaikan, tafadhol. Untuk berikutnya mungkin bisa لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب واتدعو الله فيجيب. Ustazah Putri, saya kembalikan panggungnya ke Anti. Kelihatannya sedang tidak monitor, Ustaz. Oh iya. Oke, anak ambil alih sebentar. Oke. Tafadhol, Ustaz. Jadi, jazakumullah khairan, Ustaz Yudi, Masya Allah. iya. Luar biasa ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Renungannya luar biasa. Banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kita arah ya, sekaligus ide bagaimana kita bersiap untuk menyelesaikan training Ramadan ini, kemudian juga ma ba'da Ramadan, apa setelah Ramadan. Baik, sambil menunggu Ustazah Putri kembali, kelihatannya belum muncul soalnya. Mungkin izin membacakan pertanyaan yang sudah muncul dulu, Ustaz. Di grup chat ya, mungkin Antum juga bisa baca dari Teddy. Zakat fitrah itu artinya apa, Ustaz? Gitu. Ada hadis man shoma Ramadana, diampuni dosanya. Man qoma Ramadana, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maksudnya.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oh, diampuni dosanya. Kemudian dalam doa taqabbalallahu minna wa minkum, agar koma kita, agar sama kita diterima kepada Allah. Ini yang dituliskan begini, tapi Anda kurang bisa membaca memahami makna pastinya ini. Mungkin Teddy bisa langsung menyampaikan. Betul, Teddy. Oh ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih nih video-videonya. Alhamdulillah. Fuan. Ya, tadi menjelaskan tentang makna Idul Fitri, Ustaz ya. Tentunya ada katanya itu kan dengan zakat fitrah ya. Ya. Nah, kalau kita tahu zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan ya. Ada juga menyatakan membersihkan amalan-amalan dari Ramadan kita, sehingga itu disempurnakan dengan ibadah zakat fitrah kita. Apakah artinya hampir mirip-mirip sama atau berbeda dengan Idul Fitri tadi? Kita lihat. Dan juga yang kedua adalah pemahaman, selama ini pemahaman kita Idul Fitri itulah kembali fitri ya, kembali suci, tidak ada dosa lagi. Kenapa? Makanya tadi itu kebanyakan para ustadz itu menghubungkan dengan hadis yang tadi, dua hadis tadi. Qama Ramadana firolahu B, somanya juga. Jadi di situ ketika Ramadan kita berhasil, ibadah som kita berhasil, ibadah sholat berhasil, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan kita kembali fitri. Bagaimana juga orang-orang yang ketika naik haji. Ketika naik haji diampuni dosa-dosanya, kembali menjadi fitri, kembali suci. Nah, itu pemahaman umum masyarakat kita juga termasuk karena pribadi pemahaman seperti itu. Karena mengkaitkan dengan hadis yang tadi tentang Ghufirallahu tadi. Ya. Dosanya. Dan juga memang ada juga hadis juga yang mengatakan membagi Ramadan menjadi 10 hari tadi itu, Ustaz ya. 10 hari yang pertama itu diampuni, terus dijauhkan dari neraka, seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, apakah ada hubungannya gitu? Kalau dari hadis-hadis yang Ustaz disampaikan tadi, artinya kan berbuka ya. Karena kan selama ini selama kita di bulan puasa kan kita tidak berbuka, kita berpuasa kan. Tapi khusus di hari ini, dari Fitri besok, kita tidak boleh berpuasa. Diharapkan untuk berpuasa. Kita harus, bahkan sebelum sholat kita disunahkan untuk makan dulu. Sunnah itu kita makan dulu, berbuka dulu. Hari itu bahwa kita berbuka, tidak berpuasa. Dan kita bergembira di hari itu. Nah, Fadal, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemahaman yang Anda dapat dari beberapa hadis yang Anda kumpulkan, termasuk bagaimana memahami arti dari zakat fitrah. Sebagian orang juga mengartikan dengan zakat fitri. Ini memang ada dua komponen dari zakat fitrah. Yang pertama zakat, jelas. Kalau zakat memang Allah memerintahkan pungut zakat dari orang-orang kaya di sekelilingmu untuk mensucikan. Memang zakatnya, bukan fitrahnya, bukan fitrinya. Tapi fenomena tentang kenapa fitrah, kenapa zakat fitrah, gitu. Sebenarnya zakat fitri karena terkait dengan Idul Fitri, satu hal. Zakat fitri atau zakat fitrah harus dibayarkan sebelum kita sholat Id. Malam takbirah sampai sholat Id. Satu. Yang kedua, Rasulullah memberi contoh membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Jadi, kenapa muncul istilah zakat fitri? Karena terkait dengan Idul Fitri. Kalau mau dibilang zakat fitrah itu fitrahnya mensucikan, zakat itu sudah mensucikan. Zakat itu sudah mensucikan.
Jadi Anda tetap berpikir bahwa zakat fitrah itu maksudnya zakat fitri. Zakat yang dikeluarkan terkait Idul Fitri agar semua orang yang tidak mampu di sekitar kita bisa ikut berbuka. Berhenti berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Itu makanya kenapa kalau sholat Idul Adha, itu sholatnya suruh buru-buru. Sepagi mungkin biar kambingnya bisa segera dipotong hari itu, bisa dibagikan orang yang nunggu nggak kelamaan, nunggu daging kambingnya. Tapi kalau sholat Idul Fitri diakhirkan. Kenapa? Agar semua orang bisa menerima pembagian zakatnya dulu, agar mereka bisa berbuka. Jadi tetap menurut Anas bahwa konsep istilah fitrah di zakat fitrah itu tetap terkait dengan Idul Fitri yang maknanya tetap berbuka, bukan bersuci, karena zakat itu sudah mensucikan. Yang kedua, soal hadis yang antum sampaikan, benar banget, Ustaz. Justru itu kan, ini kan doa nih, ya Allah terima puasa kami. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum dan sebagainya. Kita berdoa, kenapa? Karena kita nggak yakin bahwa apa yang kita lakukan selama bulan puasa ini beres amalannya, keabsahannya terjaga, dan Allah menerimanya. Dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita semua kita berharap bahwa Allah akan mengampuni kita. Tapi ada tadi di satu Syawal aja doa kita taqabbalallahu minna wa minkum, ampuni kami. Berarti nggak berhenti di Ramadan, nyambung sampai ke bulan-bulan berikutnya. Karena itu tadi kita belum tentu 10 hari pertama, 10 hari pengampunan. Ya kan tidak diampunin, Allahu a'lam. Tapi kita berdoa. Jadi betul Ustaz, hadis itu betul. Kenapa? Kita berdoa, kita minta diampuni dosa. Meskipun kita sendiri nggak akan pernah tahu dosa kita diampuni atau tidak. Ini termasuk permintaan yang dikabulkan di akhirat. Kita nggak pernah tahu di dunia. Beda dengan kalau kita minta jodoh atau kita minta ngayah. Mungkin saat itu juga kita bisa tahu dosa kita dikabul atau tidak. Jadi kemarin ada pertanyaan itu ya soal berdoa, wah doa saya nggak dikabul, oh mungkin dikabulkan Allah nanti di akhirat. Nggak ada cerita. Doa yang kita minta di dunia pasti dikabulkan sama Allah di dunia. Doa yang minta-minta nanti di akhirat, ya Allah kabulkannya di akhirat. Nggak mungkin kita minta, ya Allah saya minta surga, lalu dikasih sama Allah di dunia surganya, kan nggak mungkin. Jadi pasti dikasih di akhirat. Cuman kan kalau model bahwa kita minta diampuni dosa, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena doa itu buat di akhirat. Kita nggak ngerti. Pemahaman Anda di situ strategi. Jadi zakat fitrah tetap dikaitkan dengan Idul Fitri yang menurut pemahaman Anda secara bahasa dan secara ini seperti itu tadi, bahwa fitri itu tetap bukan berarti kembali kepada suci. Karena ya itu tadi, satu hal yang paling buruk. Mungkin tuh ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang lain itu ingin menghargai kita sebagai umat muslim yang sudah berupaya melakukan puasa dan menjaga Ramadan dengan baik, sehingga memberikan penghiburan bahwa kita sudah kembali menjadi suci. Padahal seharusnya mereka mengingatkan kita belum tentu jadi suci loh. Jadi jangan santai-santai habis Ramadan juga. Kita tetap harus kencang. Gitu ya. Tapi kalau kita dikasih ayam-ayam bahwa kita udah kembali suci, ya, nyantai kita. Kita udah suci. Yang penting jangan berbuat dosa saja. Sama seperti Rasulullah yang melarang menyampaikan hadis yang bahwa sebenarnya mudah sekali masuk surga, bahwa yang penting kita nggak boleh syirik aja, kita pasti masuk surga. Nggak boleh disampaikan sama Rasulullah. Kenapa? Nanti orang nggak ada lagi yang berbuat amal kebaikan karena merasa dirinya yang penting saya sudah tidak melakukan kesyirikan, saya pasti masuk surga. Rasulullah jangan disampaikan, nanti manusia tidak lagi melakukan kebaikan. Nah, menurut Anda juga sama bahwa mungkin saja, tapi Rasulullah menyatakan bahwa Idul Fitri adalah waktu hari raya berbuka, bukan hari raya yang suci. Kalau dibilang hari raya yang suci, nanti ya, mungkin umat juga melakukan hal yang sama terhadap. Allahu a'lam bishawab, Ustaz. Tadi pemahaman anak kira-kira seperti itu. Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Baik, ada lagi yang mau menambahkan mungkin dengan topik yang tadi atau tanya
Nah, Rina kayaknya tepuk tangan nih. Tepuk tangan sebenarnya pencet yang bawah tuh tadi action tuh. Nggak udah kelihatan. Silakan langsung. Ustadz izin bertanya ya. Jadi setelah Ramadan ini supaya semangat Ramadan, apa yang dikerjakan yang baik-baik di bulan Ramadan tetap terus sampai seterus-terusnya, amin. Itu tadi apa, fastabiqul khairat, syukur, terus apa lagi Ustadz? Maaf kalau salah ya. Syukran Ustadz. Afwan. Baik Uti, patokannya di 3 surat itu tadi, kalau anak berpegang pada 3 surat di Al-Baqarah tadi, 183, 184, dan 185. 183 itu soal takwa, yang 184 itu soal kebajikan, dan yang 185 itu soal bersyukur. Jadi ini yang diharapkan, ini target seorang muslim masuk bulan Ramadan itu targetnya ada 3, harapan Allah kepada kita sebelumnya kita menjadi pribadi yang meningkat, yang takwanya meningkat, termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kita banyak berbuat kebajikan, dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini yang harus kita pertahankan sampai Ramadannya selesai. Gimana kiatnya? Ya kiatnya ya itu mindsetting. Anggap saja ini bulan Ramadan. Jadi baca Qur'annya jangan berhenti, sholat rawatibnya jangan berhenti, sholat tahajudnya jangan berhenti, sedekahnya jangan berhenti, zikirnya jangan berhenti. Kan tadi flat, kalau kita zikirnya berhenti saja berarti decline dikit, sholat rawatibnya berhenti, decline lagi. Ini itu. Tadi kan kita sepakati bahwa habis Ramadan kita nge-flat aja, gitu. Nge-flat. Kita nggak nambah nggak apa-apa, yang penting flat. Flatnya apa ya? Itu tadi. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang bisa kita bawa ke bulan selain Ramadan, kita lakukan di bulan itu. Kira-kira seperti itu. Allahu a'lam. Terjawab. Jazakallah khair Ustadz Yudi. Alhamdulillah. Padahal kalau ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan. Ini Pak Ketua sudah hadir nih. Pak Iskandar. Kelihatannya. Film apa? Siapa ini? Pak Iskandar SMS, Ustaz. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau kita menambahkan? masih cukup. Coach Agung tadi. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu suaranya ya. Betul. Ya. Mau tanya apa doa yang disarankan agar kita terhindar dari istidraj? Istidraj. Karena tadi udah bicara soal halo. Iya. Ya, jelas. Ya. Jelas. Kedengeran tadi ya? Dengar. Hilang. Tadi udah dibahas soal takwa, kemudian soal syukur dan lain-lain. Tapi unsur doanya ini karena kebetulan ya qadarullah tadi kebetulan lihat di 186-nya itu hilang suaranya. Putus. Suaranya hilang ya. Assalamualaikum. Ya kedengeran sekarang. Ya. Udah. Ya. Sampai 186 tapi. Ya, tadi kebetulan ya setelahnya di 186 terkait doa, terkait meminta pada Allah. Ini gimana, ada mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Padahal Ustaz Yudi langsung. Baik, Ustaz. Sebelum menjawab pertanyaannya Finito, saya mau minta office sedikit ya Ustaz. Saya akan membahas tentang doa terkait hadis yang
kajian kita minggu yang lalu kalau nggak salah. Oh, 2 minggu yang lalu. Tentang Rasulullah bersabda bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita selama doa itu tidak buruk, mengandung dosa, atau tidak memutus kekerabatan, dengan salah satu dari 3 hal, gitu kata Rasulullah. 1, segera mengabulkan. 2, dikabulkan di akhirat. 3, diselamatkan dari keburukan yang setimpal dengan permohonan doa. Di kajian tempo hari kita berpemahaman bahwa kalau ada doa kita yang nampaknya doa kita belum dikabulkan nih, berarti doa kita akan dikabulkan Allah di akhirat nanti. Kalau kita minta jodoh sekarang dan ternyata jodohnya nggak kunjung datang, berarti Allah mau siapkan jodoh kita nanti di akhirat. Coba dicermati hadisnya, menurut Ana nggak seperti itu pemahamannya. Allah akan mengabulkan 3 doa. 1, doa yang segera dikabulkan. Doa yang segera dikabulkan itu doa di dunia. Dan doa yang akan dikabulkan nanti di akhirat, ada doa di akhirat. Doa untuk akhirat. Dan yang ketiga, doa yang kita dihindarkan dari keburukan yang setimpal dengan apa yang kita minta dari doa tersebut. Ini ada doa keselamatan. Coba kita bayangkan, doa itu ada 3 kan memang yang kita minta. 1, doa buat kita di dunia, minta kaya, minta jodoh, minta jabatan, minta kekuasaan. Ini doa kita di dunia. Yang kedua, doa yang kita minta di akhirat. Doa surga, minta surga, jauhkan dari api neraka, minta kita husnul khotimah, minta kubur kita dilapangkan. Ini doa kita buat di akhirat. Nggak mungkin dikasih di dunia kan, pasti dikasihnya di akhirat juga. Ini doa buat di akhirat. Kalau kita minta kaya di dunia, terus sama Allah ditukar nanti di akhirat juga nggak ketemu juga. Kenapa? Dimensi kekayaan di dunia dan kekayaan di akhirat kan berbeda. Yang ketiga, doa yang kita minta apa lagi? Doa keselamatan kan. Makanya di situ disampaikan di hadisnya bahwa keselamatan terhindar dari keburukan yang setimpal dengan apa yang diminta. Kalau kita minta, ya Allah, aku mau ke kantor, jangan sampai aku kecelakaan di jalan. Allah kasih setimpal, ya kamu selamat dari kecelakaan di jalan. Tapi bahwa kamu nanti ketemu masalah yang lebih berat di kantor, mungkin soal administrasi dan apa sebagainya, kamu nggak minta. Kan gitu. Itu pemahaman Anda. Jadi, sekarang kalau orang yang berpikir, kok doaku nggak dikabul-kabul ya sama Allah? Mungkin, nggak ada mungkin. Yang pasti dilakukan apa? Introspeksi dalam diri kita. Ada masalah apa dengan kita? Kenapa doa kita yang di dunia nggak dikabulkan sama Allah? Jadi itu yang prolog buat menjawab pertanyaan Nasim itu, karena pertanyaan Nasim itu jawabannya cuma pendek, tapi prolognya di situ. Jadi bahwa kalau ada doa yang kita minta dikabulkan di dunia, tapi ternyata tidak kunjung datang, 1 hal, jangan berpikir bahwa itu akan dikabulkan di akhirat. Belum tentu. Kalau gitu, kita nggak progres imannya. Berhenti. Kenapa? Kita yakin semuanya baik-baik saja. Enggak. Semuanya belum tentu baik-baik saja. Yang selama di akhirat itu yang takut di dunia. Bukan yang merasa berani di dunia. Bukan yang merasa jagoan di dunia. Bukan yang merasa aman di dunia. Orang yang merasa aman di dunia, dia akan celaka di akhirat. Tapi justru orang yang selalu khawatir di dunia. Khawatir apa? Khawatir Allah nggak ampuni dosanya. Khawatir Allah nggak terima doanya. Itu malah insya Allah yang akan selamat di akhirat. Kalau akhir itu bertanya doa untuk menghindarkan istidraj. Doanya sebenarnya banyak. Tidak hanya melulu soal doa yang terkait hanya dengan istidraj saja. Karena biasanya orang yang terkena istidraj itu nggak sadar bahwa dirinya sedang kena istidraj. Doa yang paling mudah, yang mestinya setiap hari kita lafalkan, jadi kalau kita sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sesuai dengan ini yang diinginkan Rasulullah, doa di dubur sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabin qabri wa min fitnatil mahya. Itu sudah menghindarkan kita dari istidraj, fitnah dunia, fitnah hidup. Itu general. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu dibaca sebelum itu, insya Allah istidraj. Nggak ada doa khusus. Kalau ikhtiar doanya banyak.
membaca surat ayat kursi menjelang tidur di setiap habis sholat fardu kita, itu juga jadi senjata buat kita melawan keburukan-keburukan, salah satunya stres. Gitu Akinito. Semoga jawabannya bisa memuaskan Anta. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Anito? Ya. Alhamdulillah cukup. Ya, baik. Kemudian ada dari Indra, ini mau pertanyaan atau pendalaman gitu. Contohnya jodoh gitu. Maksudnya mau diperdalam dengan tema jodoh atau gimana? Oh, Agung tunjuk tangan. Itu paling ngeri loh kalau ada satu nanya itu sudah paling takut. Bentar, saya izin lanjut dulu dari yang muncul ya. Atau Agung mau masih terkait dengan jawaban Ahyudi tadi atau pertanyaan baru? Nggak muncul. Pertanyaan baru insya Allah. Oh, pertanyaan baru. Kalau gitu Ana izin ke pertanyaannya Dr. Yanti dulu ya. Siap. Yang muncul di chat ini. Ustaz tanya dong, apa kaitan antara Al-Baqarah 183, 185, 186? Karena ketiga ayat ini sama-sama diakhiri dengan kata la'ala. Kayaknya saya pernah nanya juga pertanyaan ini waktu itu ya. La'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, sama la'alahum yarshurun. Apakah ini juga berkaitan dengan masalah doa gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permasalahan seperti yang Ustadz Teddy tadi sampaikan soal hadis tadi. Doa. Itu tadi kenapa juga di slide saya sampaikan hal seperti itu. Begitu menyampaikan, dalam artian begini. Mudah-mudahan, kan itu kan doa. Kalau Allah bilang, berpuasalah kamu, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Kita ini udah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 29 hari ini. Apa kita termasuk orang yang bertakwa? Belum tentu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Gitu kan? Lalu, gimana? Ya, itu prerogatif Allah. Allah bagaimana Allah menilai keabsahan ibadah kita dan bagaimana Allah menerima ibadah kita. Sama 185. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Sama. Mudah-mudahan dengan puasa kita termasuk orang yang bersyukur. Mudah-mudahan. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah. Ini. Mudah-mudahan. Yakin? Enggak. Saya enggak berani yakin, meskipun saya berharap besar. Saya berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya. Yakin? Enggak. Berharap. Harus. Merintih, meminta sama Allah. Betul, Ukti Satyanti, benar banget. Itu mengingatkan buat saya dan kita semua. Dari ketiga ayat itu bahkan sampai 186. Ukti satu ayat lagi lebih maju lagi. Itu semuanya dengan bahasa la'ala. Mudah-mudahan. Betul. Karena enggak terus dengan berpuasa kita pasti bertakwa. Wah, banyak prosesnya. Kira-kira gitu ya, Bukti. Saya setuju dengan ininya dan penekanannya di situ. Makanya bahwa kita nggak boleh berhenti di tanggal 30 Ramadan ini. Terus, kalau sesuatu yang sudah baik kita lakukan di bulan Ramadan, kita terusin sampai bulan-bulan berikutnya. Kalau masih ada yang belum baik, ya kita perbaiki di bulan berikutnya. Jangan terus, kemarin di Ramadan kok saya nggak pernah sedekah ya. Berarti ini bulan Syawal nggak usah sedekah, dia bukan begitu kan? Ya terus sedekah dong, diperbaiki dong. Kalau kemarin bulan Ramadan nggak bisa, ini ya bulan berikutnya kita perbaiki. Halo, Syawal. Ini mohon izin pendalaman dulu sedikit terkait dengan doa tadi karena cukup sering muncul ya. Nah ini ada juga karena yang tadi disebutkan bahwa nanti doanya itu akan dikabulkan di akhirat dalam bentuk lain, itu kan memang itu ada pendapat imam ya, kalau nggak salah Imam Bajuri dalam bukunya tadi saya cek sebentar. Tufasul apa gitu. Ya betul, hadis itu begitu, dan memang pendapat yang kontra dengan apa yang pendapat saya tadi memang itu lazim sekali itu, bahwa pendapat itu
seperti itu, bahwa kalau tidak dikabulkan sekarang mungkin dikabulkan di akhirat. Jadi kami mencoba menyemangati para sahabat bahwa kita introspeksi, kata ada yang kalau doa kita belum dikabulin, ayo introspeksi itu membuat iman dan takwa kita meningkatkan. Ya, introspeksi itu. Masa ternyata mau benar bahwa wah itu kita dikabulkan di akhirat, tapi paling tidak dengan introspeksi kita bisa progres, bisa meningkat apa yang terjadi. Ya betul itu hadisnya, Ustaz. Betul. Atau kalau di kitabnya itu dari Imam Al-Baijuri ya, ada dalam Tuhfatul Murid Al-Jawatul Tauhid itu memang ada 3 cara pengambulan dosa, di mana apakah dia dikabulkan segera ataukah dengan bentuk jawaban yang lain, ataukah ditangguhkan nanti di akhirat. Jadi memang ada yang berpendapat begitu, dan itu cukup umum juga gitu pendapat itu. Baik, ini sebentar, Dr. Yanti ada tambahan terkait dengan pernyataan Anita, doa agar terhindar dari istidraj, mungkin bisa dilihat dengan surat Al-Quran ayat 19, surat An-Naml tentang doa Nabi Sulaiman. Oh, ini tentang syukur ya. Doa sujud syukur masalah ini ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya itu. Ya. Bersyukur. Jazakallah khair. Jazakillah. Kemudian Coach Agung silakan. Coach ngobrol aja lah, nggak usah nanya lah, kita ngobrol aja. Masih mute. Ya, aku iki tidak nek sampean takon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, ini kan kita bicara masalah peningkatan amalan kita ba'da Ramadan ya. Jadi Allahu a'lam, tolong dikoreksi saya kalau saya salah. Jadi gini, seringkali kita kan berpikir bahwa amalan kita itu sifatnya fardian. Amalan kita itu sifatnya individu ya. Memang betul, pada akhirnya nanti di akhirat kita akan dihisap fardi-fardi kan, sendiri-sendiri. Tapi betapa banyak di dalam Islam itu ditunjukkan ketika sebuah amalan itu dikerjakan secara berjamaah, secara bersama-sama, nilainya itu akan berlipat ganda, ya. Contohnya saja seperti sholat dikerjakan sendiri dengan dikerjakan berjamaah sudah berlipat-lipat ganda ininya, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kualitas sebuah amal itu dilihat dari niatnya, gitu ya. Jadi penting juga buat kita mungkin ya, Allahu a'lam bishawab, untuk kedepannya gitu, bahwa yang namanya mempertahankan kualitas ibadah kita itu bukan hanya melulu dari jumlah gitu ya. Mungkin di bulan Ramadan ini jumlah bacaan kita bisa 3, 4 juz, 5 juz, 6 juz satu hari gitu ya. Atau bahkan ada yang sampai kemarin dengar tuh ada yang sampai 16 khatam gitu satu bulan. Allahu a'lam bishawab. Tapi kedepannya mungkin kita bisa menguatkan kualitas amal ibadah kita ini dengan melakukannya secara jama'i, secara berjamaah. Gitu. Contohnya, yang tadinya sudah terbiasa membaca Al-Quran, mungkin ke depan kehadirannya itu bisa menyemangati orang lain untuk bisa memperbanyak bacaan Al-Qurannya. Entah dengan ada yang sudah dirintis sama Putri dan teman-teman tuh baca itu ya, secara online bersama ya. Allahu a'lam, itu menurut saya apakah, ini pertanyaannya nih Ustaz, minta masukan dari Ustaz, apakah hal-hal seperti ini bisa ikut meningkatkan kualitas kita gitu ya, kualitas ibadah kita, mengingat di dalam Al-Quran juga ada perintah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Perintahnya tuh ku anfusakum tapi gitu, diri kalian gitu ya. Perintahnya kepada individual tapi untuk diri kalian. Di situ ada makna jamaian gitu ya. Ada makna kebersamaan. Itu pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas tadi itu hanya di kuantitas ya, dengan jumlah-jumlah yang ada, atau juga termasuk dengan kualitasnya. Baik itu di niat, di awal jalan, kemudian bagaimana cara meningkatkannya, mungkin dengan berjamaah atau mencari tempat yang lebih baik, sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid, kan lebih baik di masjid, tapi menggeser tempat aja sudah meningkatkan kualitasnya. Ya itu dari terkait dengan how ya. Terus yang ketiga, bahwa
amal soleh itu dilihat dari ujung akhirnya gitu kan. Makanya banyak yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar di akhir Ramadan ini kita diberikan yang terbaik. Allahu a'lam. Itu dari satu ya, di satu satu sisi Ustadz. Jadi bagaimana sih tips-tipsnya untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan nilai amal kita baik kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, mohon kalau memang itu menjadi sebuah katakanlah sebuah azam kita untuk mendekati Ramadan ke depan, kita akan mencoba untuk memperbanyak amal soleh kita itu bersama-sama gitu ya. Nah sekarang saya ingin mendapatkan panduan ini, ingin mendapatkan masukan gitu. Apa sih adab-adab terbaik atau apa yang harus kita siapkan untuk bisa beramal soleh secara jama'ian? Kan beda ini ya. Contoh nih, kalau kita beramal soleh sendiri gitu kan, sholat sendiri itu antum mau baca 3 juz 1 rakaat ya terserah saja gitu. Tapi ketika sudah harus memimpin jadi imam kan kita harus menyesuaikan apa yang terjadi di makmum belakang gitu ya. Itu kan sudah merupakan pertanda bagi kita bagaimana kita bersikap ketika kita harus masuk ke ruang yang lebih luas gitu. Bukan ruang fardi, bukan ruang individu, tapi masuk ke ruang yang lebih luas, yaitu ruang sosial kita. Nah, mungkin ada tips-tipsnya Ustadz, bagaimana kita sebagai individu muslim ini bisa berinteraksi dengan orang lebih banyak supaya bisa lebih muslih gitu. Allahu a'lam bishawab. Dua pertanyaan. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa coach itu. Antara tanya sama ngetes gak jelas ini batasnya nih. Padahal ayo deh. Luar biasa itu Masya Allah itu Ana setuju banget. Ada dua pemahaman itu kalau di Ana apa yang jadi pendapat dari Ustadz Agung tadi itu satu hal. Quran diturunkan di Mekah dalam 11 tahun atau kasarannya Rasulullah menjadi nabi di Mekah 11 tahun dan di Madinah itu 12 tahun. Kenapa di Madinah lebih lama? Dan apa yang terjadi di Madinah? Di Madinah itu ngurusin hablum minan nas dengan sesama manusia. Jadi menurut Allah bahwa urusan manusia dengan Allah itu sedikit dan lebih penting urusan kita dengan sesama manusia. Karena kalau sekarang nggak usah jauh-jauh, cintailah sesamamu maka akan mencintai dirimu, mudahkanlah sesamamu maka akan memudahkan dirimu. Jadi Allah itu ngikut bagaimana kita dengan lingkungan kita, dengan sesama manusia. Opini Ustadz Agung benar banget, sesuatu yang dilakukan dengan bersama-sama itu fadilahnya jauh lebih hebat daripada dilakukan sendiri. Sholat wajib aja kalau dilakukan berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kenapa? Satu hal yang jadi pemikiran saya, Ustadz Agung. Karena susah, karena sulit. Sulitnya gimana? Kalau tadi langsung ke itu yang kedua, ke pertanyaan Ustadz yang kedua soal kiatnya seperti apa. Satu kelompok yang homogen, yang kedua punya satu rasa, satu hati, satu tujuan, satu target, satu keinginan, satu keyakinan, semuanya satu. Grup SMS ini bisa bertahan dengan anggota yang cukup banyak dengan kegiatan yang beragam dan signifikan saling mendukung karena signifikan satu seperti itu tadi. Meskipun ada yang berbeda-beda tapi tidak signifikan. Seandainya kita punya visi dan misi yang berbeda-beda selalu heterogen, mungkin juga nggak akan bisa sebertahan ini SMS 92. Jadi kenapa pahalanya besar? Ya karena sulit. Tapi kalau kita bisa, Masya Allah kan itu kan luar biasa. Karena setuju banget dengan opini antum untuk mempertahankan, untuk kasarannya bahasa awamnya gini, untuk nyari pahala, apalagi sudah Ramadan itu kan scoringnya drop tiba-tiba. Yang tadinya sekian lipat, begitu masuk bulan Syawal jadi 1 kali lipat lagi, udah nggak ada sekian lipat. Gimana caranya biar bobotnya tetap sama? Karena setuju dengan pendapat Ustadz Agung, berjamaah. Sama juga dengan pemahaman awam juga soal amalan-amalan jariah. Ada beberapa kaum yang mengartikan istilah jariah itu juga dengan bersama-sama. Memang jariah itu bersama-sama sebenarnya, bukan cuma sekedar long life saja, tapi
dia seperti multi level marketing, dia melibatkan banyak orang, tidak dilakukan sendiri, dia butuh bantuan orang lain. Kita sedekah Quran. Kalau Quran itu kita beli Quran, kita niat sedekah, tapi terus kita simpan di lemari, ini udah aku sedekahkan. Enggak jadi apa-apa. Tapi pada Quran itu diberikan kepada hafiz, yang kemudian dia setelah selesai menghafalkan Quran, dia mengajarkannya lagi, nanti punya murid lagi dan sebagainya, kan jadinya jadi suatu community. Tapi satu tadi, Ustaz, menurut anak, kesatuan visi misi, maksud dan tujuan, target apa itu yang membuat bahwa semuanya akan bisa menjadi berjalan dengan baik, sama seperti seorang hafiz Quran tadi. Mereka bisa berjalan dengan baik karena visi misinya sama, mereka sama-sama menghafalkan Quran, bahwa tujuan akhirnya mereka setelah seperti apa, itu nggak dimasukkan ke dalam tujuan kelompoknya hanya satu, menghafalkan Quran. Dan mungkin kalau Ustadz punya ide yang bisa membuat bahwa semuanya solid, idenya cuma satu, yang nggak sama ini dikeluarin, jangan dijadikan visi dan misi, tapi dicari yang nggak benar-benar nggak ada pertentangan, 100% setuju. Insya Allah itu pasti jalan. Satu hal, Ana setuju dengan opini Ustaz, dan Ana mesti dukung dari kemarin, kepengen banget SMA 92 ini mesti punya sesuatu yang seperti itu, Ustaz, yang kita lakukan bersama-sama dan punya hasil yang signifikan, dan dia sustainable, nggak satu tok palu habis itu sudah bubar selesai, enggak. Ana setuju dan insya Allah Ana siap support. Betul opini kan, Ustaz? Ustaz Singgih itu punya opini juga. Terus ini Ustaz, masih ada 2 pertanyaan lagi kelihatannya, satu dari Ukti Yekti, satu lagi yang sudah tunjuk tangan, Hanito tunjuk tangan lagi kelihatannya, apa yang tadi belum turun tangannya yang tadi. Kemudian waktu kita juga sudah mulai mendekati asar, ada pesan dari Ketua Bidang Kajian bahwa nanti setelah kita selesai ini diharapkan setiap seksi untuk presentasi perkembangannya. Nah, jadi nanti sambil kita mendengarkan jawaban dari Ustadz Yudi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yang merasa jadi ketua seksi atau yang mewakili, mohon nanti sudah bersiap gitu. Dan yang bukan seksi juga kalau bisa menyampaikan closing statement nanti Pak Iskandar, Ketua Umum, Ketua Angkatan. Baik, pertanyaan dari Ukti Yekti. Ustadz nanya, boleh ya, kan sering ada perbedaan penentuan Idul Fitri. Nah, kalau puasanya ikut pemerintah, tapi sholat Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah misalnya, gitu, itu gimana gitu? Jadi kangen sholat Idul gitu. Ada Ustadz Yudi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini, ikhtilaf atau perbedaan di antara ulama kita itu udah nggak asing buat kita. Satu hal yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai pembinaan akhlak kita sebagai seorang muslim, bahwa satu hal, kita tidak boleh mempertebal perbedaan istilah tersebut. Jadi prinsipnya Rasulullah mengajarkan, dia masih sholat, ya dia sholat, kita nggak boleh bahkannya seperti itu. Kita nggak boleh mengatakan dia kafir, kesannya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Itu tadi Rasulullah tidak menginginkan kita pada suatu saat mempertebal perbedaan pendapat antar ulama. Nah, kalau sekarang kita mesti apa nih? Kok pemerintah ngomongnya A, sedangkan ulama yang kita yakini selama ini ngomongnya B. Yang mesti kita cermati gini, kalau kita mau mengikuti sesuatu, peraturan tentunya ya, atau fatwa atau peraturan. Yang pertama kita lihat adalah yang mengeluarkan ulil amri, umaro, atau bukan. Itu yang pertama. Itu jadi prioritas dulu. Kalau ada umaro yang mengeluarkan fatwa, kita cenderung bergeser ke umaro, ke pemerintah. Yang kedua, kita lihat antara manfaat dan mudaratnya
buat diri kita sendiri dan lingkungan yang terdekat dengan diri kita, lingkungan terdekat ya, karena kita ini nggak bisa makro karena makro sudah ditangani pemerintah. Kalau pemerintah melihatnya manfaat buat sebuah negara, tapi kalau kita melihatnya yang kita imamin dulu sebagai ini buat keluarga. Jadi ikut yang mana itu kalau ikut pemerintah ada mudorotnya nggak? Nggak ada sih, tapi kok kayaknya nggak afdol ya pemerintah. Iya kalau benar, kalau salah yang nanggung pemerintah. Kalau tadi Ustadz Agung ada bahas soal video yang tentang apa yang Ustadz Dasat Latif yang dibilang kita mah nyantai, udah ada yang keluarin fatwa mah udah kita berdiri aja di balik fatwa itu. Kenapa pada saat ada yang sudah mengeluarkan fatwa berarti dia bilang gue yang nanggung dosa lo, kan gitu. Sama seperti pemerintah. Pada saat pemerintah bilang besok Lebaran, meskipun salah, ya dia nanggung dosanya. Kita besok di yaumul hisab kalau ditanya Yugi, kamu kenapa kamu Lebaran hari Sabtu bukannya Lebaran hari Minggu? Ya Allah, kan pemerintah yang ngasih tahu. Kita bisa beralasan bahwa sudah ada yang menanggung. Tapi kalau kita pikir di sekitar kita ada mudorot yang signifikan dengan kita mengikuti peraturan pemerintah, kita boleh ngambil keputusan berbeda. Selama juga dengan catatan tidak ada kemudorotan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan itu. Jadi kalau puasanya sampai hari ini, ikut pemerintah misalnya, pemerintah putuskan bahwa besok hari raya Idul Fitri, besok 1 Syawal. Kita 1 Syawalnya ikut pemerintah. Sholat Idnya ikut Muhammadiyah. Sebenarnya sih fine-fine aja Uti, karena sholat Idul Fitri itu sholat sunnah. Cuman afdolnya pada saat kita berhenti Ramadan sekarang, berarti besok adalah 1 Syawal, adalah harinya kita berbuka. Itulah Idul Fitri yang disampaikan oleh Rasulullah. Sholat Idul Fitrinya baiknya di hari itu. Jadi menurut anak-anak, ya, itu kalau Uti pemerintah besok Sabtu Idul Fitri, ya kita sholat Idul Fitrinya besok. Apalagi sekarang kan di rumah, kecuali Uti imamnya lagi keluar kota, pulangnya hari Minggu. Ya udah nunggu imamnya pulang nggak apa-apa. Kalau hari biasa nih lagi nggak ada pandemi, waduh, di komplek kita nggak ada, di kota kita nggak ada yang sholat Idul Fitri. Besok nih sholat Idul Fitrinya semuanya hari Minggu. Ya udah kita ikut yang hari Minggu. Jadi selama ada yang keluarkan fatwa, nggak usah khawatir, ikutin aja. Jadi Muhammadiyah pun mengeluarkan fatwa, dan dia adalah organisasi besar yang diakui oleh umat Islam dan diakui oleh pemerintah kita bahwa termasuk lembaga atau sebuah organisasi yang boleh keluarkan fatwa juga. Kita boleh ikut. Selama kita ikut fatwa ulama, insya Allah sih aman. Kira-kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi sudah clear sekali ya. Jadi kita tinggal lihat aja rujukannya nanti kemana gitu. Pilihannya banyak kok Indonesia Ustaz ya. Alhamdulillah Ya, gitu. ya, alhamdulillah. Islam itu Kalau fleksibel. hidupnya di negara yang kita muslim sendirian tuh kayak agak-agak pelik sedikit. Takut tuh. Baik, siap. Anito dulu kayaknya ya. Anito Fatul. Nanti berikutnya pertanyaan dari Iskandar juga sudah masuk. Anito, ada pertanyaan lagi? Ya, singkat aja. Gimana cara kita membedakan amalan kita itu ikhlas atau riya? Kadang, ya. Gimana, Tat? Gini Akhi. Kita di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang selalu mempengaruhi pola pikir kita. Enggak, tenang aja, dia mah nggak riya. Tenang aja, itu memang nggak riya. Cuma ikhlas. Itu hawa nafsu kita yang selalu mengkompori kita buat melakukan pembenaran yang kita lakukan. Jadi menurut Ana bukan mengetahui apakah amalan kita itu ikhlas atau riya, Akhi. Tapi lakukan sesuatu untuk menghindari riya. Lakukan amalan-amalan dengan meminimalisasi potensi riya. Jadi itu yang harus dilakukan. Karena
Jadi tadi Rasulullah Haji bilang kan, musuh terbesar kita tuh hawa nafsu kita. Kita nggak bisa, kita sulit sekali buat bisa menang melawan hawa nafsu kalau kita nggak punya iman dan takwa yang bagus. Jadi intinya apa? Kalau kita takut kita melakukan riya, ya kita jangan dekati riya. Kalau kita takut berbuat dosa, kita jangan mendekati dosa. Jadi yang benar adalah bukan mengetahui apakah perbuatan kita riya atau tidak, tapi yang penting adalah bahwa kita berusaha buat melakukan sesuatu yang jauh dari riya. Kita mau sedekah, ya jangan kayak yang kenal kan. Makanya lembaga-lembaga amil zakat yang ada itu bagus banget itu buat meminimalisasi kita riya. Kita nggak ada yang kenal loh di rumah zakat misalnya, atau di lembaga zakat yang dikelola sama Ustadz Sigit juga kita nggak ada yang kenal sana. Transfer nggak ketemu muka apa segala. Nah, upaya-upaya seperti itu akhi yang sebaiknya kita lakukan lebih penting dibanding kita mengetahui apakah amalan kita ikhlas atau tidak. Setelah itu ya berdoa, ya Allah, apa yang kuberikan ini berikan aku keikhlasan dan jauhkan aku dari dia. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kajiannya mungkin bakal panjang nih ya, itu ya, tentang apa namanya ikhlas dan riya itu, karena banyak sekali buku-buku yang itu bab pertamanya tentang masalah itu ya, masalah keikhlasan. Apalagi buku-buku tasawuf itu hampir semuanya masuknya dari situ. Berarti kita kan masih banyak waktu buat ini ya, buat kajian juga insya Allah satu dia habis ini ya. Ya, insya Allah. Nanti kita akan kembali ke tema-tema begitu terus itu. Itu kan tema-tema apa? Tema-tema yang ada terus sampai kita selesai. Amin, insya Allah. Baik, ada pertanyaan tadi, malah nambah pertanyaan nih, luar biasa. Dari Pak Iskandar ya, Pak Ketua Umum. Izin Ustadz, jika kita punya dana terbatas, sedekah atau wakaf, apa yang terbaik? Sedekah atau wakaf apa yang terbaik untuk kita niatkan? Misalnya wakaf Quran, bikin sumur air, pembangunan masjid, memberi makan minum fakir miskin, dan lain-lain. Mana yang paling tinggi? Wah, ini pertanyaan. Kalau bahasa Jepang ini Zaita Kunanayami. Tanyain orang punya duit banyak kayak gini. Insyaallah. Betul, Ustaz Yudi. Ini sebenarnya bidangnya Ustadz Sigit itu. Lagi kelola lembaga amil zakat, ini penguasai banget. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Gini, Akhi Iskandar. Satu hal, niat. Tadi Ustadz Sigit sampaikan, ini amalu niat. Ustadz Agung juga sampaikan, ini amalu niat. Semua tergantung daripada niatnya dulu. Niat ini bukan cuma niat itu doa. Kenapa? Karena gini, Allah yang punya urusan. Kita punya upaya. Semuanya Allah yang ketok palunya. Kalau dibilang apa yang baik, ya kalau Rasulullah ajarkan soal bersedekah dengan cerdas itu ya, berinfak dengan cerdas itu, kita pasti satu hal cari yang bukan cuma yang nilainya tinggi, tapi yang masa hidupnya panjang, masa hidupnya lebih lama. Kalau kemarin Ane pernah kasih contoh ke salah satu kawan, anggaplah kita berhijrah umur 35 tahun. Sekarang umur kita 45 tahun. Kita punya amal baik 10 tahun. Padahal kita itu baliknya umur 15 tahun tuh udah tekor 20 tahun amal baik kita. Umur kita ke depan tinggal 10 tahun, nggak cukup buat amalan kita ke akhirat. Berarti apa? Kita butuh amalan yang pada saat kita sudah meninggal, dia masih jalan. Dia masih menghasilkan buat kita. Ini disebut tadi amalan jariah. Jadi, Ana cenderung bahwa tadi kalau dikasih, antum kasih contoh, wakaf Quran, bikin sumur, bangun masjid, ini semua fadilahnya sama. Ini menuju kepada amalan yang jariah, yang bakal tetap hidup meskipun kita mati. Tapi ada satu hal, kalau kita bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu ilmu kita, isinya ilmu. Ilmu ini diserap oleh orang, diajarkan ke orang, diamalkan oleh orang, dibagikan ke orang lain. Sedangkan ada 3 amalan yang selalu menghasilkan meskipun kita sudah meninggal, itu kan selain sedekah jariyah,
ada ilmu yang bermanfaat. Berarti kita udah dapat 2 tuh kalau yang Quran. Belum lagi janji-janji Allah yang lain. Membaca 1 huruf, pahalanya 10 kali kebaikan. Nah, itu 1 huruf. Kita yang sodakohin Quran, pahalanya sama dengan yang membaca, sama dengan yang menghafalkan, tanpa mengurangi pahala mereka. Itu udah paling mumpuni. Meskipun ya tadi, bagaimanapun juga, bagaimana kita berdoa kepada Allah, bagaimana ini kita, kalau kita ini tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak fastabiqul khairat, kita hanya punya uang lalu kita sedekah Quran. Gini ceritanya. Saya mau korupsi, kayak saya mau berbuat maksiat, saya mau berdosa, saya nggak pernah mau sholat, saya sedekah Quran. Lo bayangkan 1 huruf 10 kebaikan. No. Antum nggak kebayang pada saat antum sedekah 100 buku Quran, dibayar lunas, dibelikan Al-Quran oleh lembaga amil zakat, begitu diterbangkan ke Nusa Tenggara Timur, pesawatnya jatuh di Laut Jawa. Al-Quran antum tenggelam di Laut Jawa. Jadi pahala? Enggak kan? Itulah tadi kenapa. Yang penting bukan kita sedekah emak loh ya. Semua karena ridho Allah. Allah ridho, sedekah kita jadi pahala. Allah nggak ridho sama hidup kita, ya sedekah kita nggak jalan-jalan gitu. Jadi orang berpikir, sedekah aja lah, Allah pasti mampu kita. Ya enggak loh, kita juga butuh upaya buat mengiringi sedekah kita, sehingga sedekah kita bisa jariah, bisa menghasilkan. Jadi soal nilai, satu hal sih, itu hanya ikhtiar, bahwa kita berikhtiar melakukan sedekah-sedekah yang cerdas, sedekah-sedekah yang bisa manfaatnya besar dan umurnya panjang. Sebenarnya intinya itu, umurnya panjang. Manfaatnya kecil kalau umurnya panjang kan jadi besar juga. Tapi manfaatnya besar kalau umurnya pendek ya udah segitu aja. Begitu habis selesai, kita nggak dapat manfaatnya lagi. Kira-kira gitu Akhi. Semoga berkenan. Allahu a'lam bishawab. Iskandar. Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Insyaallah. Barakallahu fiik. Kemudian dari Indra. Pertanyaannya ini sangat spesifik kali. Apa Ustaz tentang bertanya, apakah berarti pada saat kita berbank syariah, ini kayaknya pertanyaan kalimat sebelumnya ada yang kelewat apa enggak ya? Baca ya. Kalimat pertamanya bukan kalimat pertama. Oke lah, saya baca yang bisa dibaca aja. Apakah berarti pada saat kita berbank syariah atau ambil produk keuangan yang lainnya, yang tidak cuma bank saja, maka bila mana ternyata ada yang kurang pas dari produk bank syariah atau lembaga keuangan syariah tersebut, apakah kita sudah bisa berlindung bahwa sudah ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang sudah di-approve atas produk tersebut? Ustaz. Padahal Ustaz Yudi. Ini banget ini pertanyaan. Bisa menjawab. Jadi gini Mas Indra, Aki Indra. Ini nyambung sama pertanyaannya Ufti Yedi tadi soal kita berlindung di balik fatwa. Sebenarnya masih ada ekornya dengan berlindung di balik fatwa. Ada lagi kondisi berikutnya yang harus kita cermati. Pada saat kita mau melakukan fatwa, apalagi fatwa itu fatwa pemerintah, ada yang harus kita cermati. Pada saat ternyata fatwa itu mengganggu pemahaman akidah kita atau pemahaman syariah kita, ada yang sudah pikirkan. Ada pilihan tidak? Ada choice tidak? No choice, oke, no choice sudah ada nanggung dosanya. Tapi kalau ada pilihan, nah ini dia. Di mana kita boleh ada pilihan, berarti Allah masih kasih peluang jalan untuk menghindar dari kemudaratan. Kayak gitu. Jadi, anggap saja ini nggak ada bank syariah nih. Semuanya bank konvensional. Lalu MUI keluarkan fatwa, bank konvensional itu halal. Yang penting jangan ambil bunganya. Yang haram kan ribanya. Akhirnya buka rekening non bunga di bank konvensional. Boleh, no choice karena nggak ada bank syariah, gitu ya. Tapi pada saat muncul bank syariah, berarti sudah ada pilihan. Meskipun ada fatwa yang membolehkan atau menghalalkan urusan dengan bank konvensional, tapi sudah mulai ada pilihan. Ya, ikut pilihan yang baik, gitu. Kecuali nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan, nggak ada cerita. Biarpun ada fatwanya, kamu punya kesempatan loh buat memilih. Ada fatwa, ya bukan cuma berlindung di balik fatwa, tapi ada pilihan yang bisa lebih baik, tidak harus mengikuti fatwa itu, ya ikuti. Ya. Karena banyak kan fatwa-fatwa, apalagi sekarang kalau kita ya
Kalau sawab ya bukan suudzon sama pemerintah. Tapi kan semua ujung-ujungnya bisnis, semua ujung-ujungnya finance. Jadi makanya sekarang rebutan kan MUI sama pemerintah soal mengeluarkan fatwa halal. Kenapa? Duit. Wow, itu bukan duit kecil. Jadi tadi boleh beri dua fatwa, tapi selama punya pilihan, ambil pilihan yang baik. Jadi kalau Akhi Indra, bolehkah kita berlindung di belakang Dewan Pengawas Syariah? Boleh, kalau tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan, ya maaf, tetap yang dikejar pilihan yang lebih baik daripada berlindung dari fatwa itu. Tidak mengikuti fatwa. Jadi fatwa itu kan biasanya membenarkan sesuatu. Kalau kita nggak ambil sesuatunya, boleh nggak? Boleh. Itu kan bukan perintah. Gitu. Justru kalau ada sesuatu yang lebih baik. Jadi sama saja dengan fatwa itu kan dikeluarkan ulama. Kita itu diperintahkan sama Rasulullah untuk menghormati ulama, bukan mentaati setiap ulama. Karena Rasulullah juga bilang, nanti di akhir zaman ini banyak ulama-ulama yang bakal bawa kita ke neraka. Kita harus hormati, tapi kita tidak harus mentaatinya. Fatwa adalah produk ulama. Kalau kita punya pilihan yang baik, meskipun ada fatwanya, kita pilih yang baik. Kalau kita bisa memilih, kecuali kita nggak bisa memilih. Kira-kira gitu, Mas Indra. Menjawab nggak ya? Ya, syukur jazakallahu khair, Ustaz. Oh, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Pertanyaan tambahan satu sedikit ya dari Iskandar. Terkait seringnya ada perbedaan Idul Fitri dengan fakta ulama yang kuat, bagaimana hukumnya bagi yang masih berpuasa di hari 1 Syawal jika ikut fatwa nomor 1, lalu bagaimana hukumnya bagi yang kurang sehari puasanya jika ikut fatwa nomor 2? Ini pertanyaan fikih ini. Fadol, Ustaz Yudi. Satu hal, ya tadi fatwa itu adalah yang boleh keluarkan fatwa pasti ulama. Ulama itu bukan memberi gelar diri sendiri, tapi yang memberi gelar adalah masyarakat. Jadi berarti ulama itu diakui masyarakat, dan pada saat ulama itu mengeluarkan fatwa, berarti fatwa yang dikeluarkan itu cukup bisa dipertanggungjawabkan, jadi kita boleh ikutin. Itu dasarnya. Jadi bukan peraturan, fatwa itu bukan peraturan yang dikeluarkan oleh satu pihak saja, tapi masyarakat sebenarnya mendukung. Kalau kita kelebihan, dosa dong, haram, karena soal kita nggak boleh puasa. Tapi ada fatwa, itu yang membuat kita berlindung. Pada saat yaumul hisab kita akan berlindung dari fatwa itu, bahwa ada lembaga atau ada pihak yang berkompeten mengeluarkan fatwa dan mengeluarkan fatwa bahwa itu hari rayanya mundur 1 hari. Kalau kurang, lebih mudah malah sebenarnya kalau kurang. Makanya sebenarnya banyak lembaga pengeluar fatwa yang menentukan masalah Ramadan lebih senang menjatuhkan Ramadan pada tanggal 29 karena resiko 30 lebih berat. Kalau ternyata 29 berarti kurang 1 hari, gimana? Itulah fungsinya puasa Syawal. Puasa Syawal itu berusaha mengkoreksi cacat-cacat yang terjadi selama puasa Ramadan. Tapi bukan sengaja mengkodok ya. Dalam artian kalau kita kurang puasanya sehari karena peraturan pemerintah, ketidaktahuan apa dan sebagainya, ini kan ketidaktahuan karena kealpaan. Kita berharap semoga puasa Syawal kita bisa mengobati ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita sengaja batal puasa, nggak bisa diobati dengan puasa Syawal. Jadi kira-kira seperti itu, Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ada dalilnya, bukan. Yang penting ada fatwanya kapan lebaran, lebarannya. Aku orang Muhammadiyah, aku puasanya dan lebaran itu nanti hari Minggu, silakan. Aku ini birokrat, aku mau ikut pemerintah aja. Itu ada dalilnya juga kok. Atiullah wa atiur Rasul, ikutin pemerintah juga diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi sah-sah aja mengikuti yang mana saja. Yang penting ada dasarnya dan bukan karena nafsu kita sendiri yang menentukan. Allahu a'lam bishawab. Jelas perlu dipastikan kalau lebarannya tanggal 1 Syawal ya. Jangan yang oh iya, itu pasti harus 30 Ramadan ya. Harus 1 Syawal. Insya Allah cukup ya.
Saya sih berharap betul-betul mudah-mudahan kebiasaan kita untuk membuat kajian online yang dimulai oleh tim kajian ini bisa berkah dan juga bisa berlanjut setelah Ramadan. Amin. Iyalah. Ya mudah-mudahan nanti jadi bisa temu darat, tapi kalau ada online-nya ternyata jadi banyak yang lebih bisa hadir gitu. Ya. Baik, saya Insya Allah Ustaz Yudi kita cukupkan ya, Ustaz? Atau Alhamdulillah. ada mau closing statement dulu, Ustaz, sebelum saya... Sudah, Ustaz Sigit aja pimpin doa. Saya nggak tugas pimpin doa, Ustaz. Ini juga cuma gantikan Ustazah Putri aja kan soalnya. Baik, kemudian tadi ada pesan dari tim kajian, masing-masing seksi kalau bisa memberikan update ya, silakan dari seksi kesos kemudian atau kajian dulu, silakan Fadl dulu. Ya. Oh, dari Dokter Anong dulu sambil nyetir. Fadl, dokter. Lebih mudik tuh anggar PSBB di tol tuh. Ini udah 3 provinsi, Ustaz. Wah, dari dari Cikarang melintasi DKI sekarang ke Tangerang nih. Masya Allah. Oke, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kemudian saya masih nyetir, jadi mungkin saya melaporkannya secara garis besar saja kegiatan KESOS. Ya, pertama-tama saya dari tim KESOS dan sebagai ketua tim KESOS SMS 892 mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur SMS yang telah membantu sehingga kegiatan KESOS alhamdulillah sampai saat ini sudah cukup banyak yang dilakukan oleh tim KESOS. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya, mungkin saya sebutkan satu-satu, pada Mulia, Rina, Vivi, Rifki, dan Ante yang sudah mau mau membantu untuk kegiatan KESOS selama ini berjalan dengan cukup baik. Ya, dari tim KESOS secara umum kami melaporkan semenjak tim KESOS terbentuk di awal Januari 2020, kami sudah melakukan cukup banyak kegiatan. Ya, yang paling banyak dan juga mungkin teman-teman sudah tahu adalah CNS ya, Care and Share, ya, di mana kami dari kegiatan Care and Share ini sudah memberikan bantuan rutin kepada teman-teman kita, kepada anak-anak teman kita yang membutuhkan, terutama untuk kegiatan seperti biaya kuliah, ya, lalu biaya hidup sehari-hari, dan insya Allah sampai saat ini kegiatan itu masih terus berjalan, dan donatur rutin untuk kegiatan ini juga alhamdulillah masih terus memberikan donasinya secara rutin selama tiap bulan. Lalu untuk kegiatan KESOS yang lain adalah yang kemarin kegiatan untuk COVID-19, di mana kami memberikan sumbangan berupa APD dan masker. APD kami sumbangkan terutama kepada teman-teman kita yang tim kesehatan di beberapa rumah sakit. Lalu untuk masker, selain kita berikan juga kepada teman-teman kita, kami juga memberikan masker untuk dibagi-bagikan kepada seperti ojol, lalu pedagang-pedagang kecil, lalu juga orang-orang di sekitar perumahan untuk membuat mereka lebih aware, lebih sadar akan bahayanya COVID-19 ini. Lalu juga kegiatan yang kami lakukan adalah sumbangan atau uang duka sumbangan duka kepada teman-teman yang berkesusahan, antara lain yang seperti orang tua yang meninggal atau juga yang sakit. Lalu kegiatan kami yang lain yang baru-baru ini saja kami lakukan adalah tali kasih kepada guru-guru SMA 8. Dan insya Allah
amanah dari teman-teman sudah kami sampaikan. Dari tali kasih ini kami data ada 13 guru yang kami berikan sumbangan baik berupa dana maupun juga berupa kue-kue kecil. Dari saya mungkin dari kami tim Kesas mungkin seperti itu. Untuk detailnya mungkin dari Rina ada yang mau ditambahkan mungkin Rin? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rina, kalau ada yang mau Nggak ditambahkan. ada kan tapi nggak apa-apa. Mungkin yang lain udah waktu asar soalnya. Sebentar ya. Azannya selesai baru lanjut.